Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan dan diizinkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun qadarullah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa belajar secara online, kita senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab dimudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dengan semangat yang masih ada pada diri kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Oleh karena itu kita senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah izinkan kita meminum telaga Nabi di surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus, surga yang terdekat dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban jami'an fi hadhil muhadarah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-salis wal ishrin min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ke-23 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, di mana pelajaran kita masih terkait dengan kaidah al-isim al-mamnu'u minas sarf. Isim yang terlarang dari tanwin, atau bisa dibilang juga dengan isim yang tidak bertanwin. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenal apa saja isim yang termaksud dalam mamnu' minas sarf. Dan kita pun belajar alhamdulillah tentang tanda i'rab yang ada pada isim mamnu' minas sarf. Yaitu bahwasannya isim mamnu' minas sarf tanda i'rabnya tidak sama dengan isim yang lainnya secara asal. Marfu'nya sama dengan dhammah, mansubnya sama dengan fathah, majrur pada isim mamnu' minas sarf berbeda dengan asalnya. Di mana isim secara asal kalau majrur itu kasrah, sedangkan isim mamnu' minas sarf majrurnya dengan fathah. Dan sudah kita bahas beberapa contohnya. Insyaallah nanti di sore hari ini kita akan lanjutkan latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-23 terkait dengan kaidah tanda i'rab pada isim mamnu' minas sarf. Oleh karena itulah langsung saja kita akan membahas terlebih dahulu PR yang saya berikan kepada ummahat, memberikan harokat dan terjemah dari kalimat yang saya berikan. Yang dalam kalimat ini ummahat tentukan harokat yang memang ummahat tentukan kata-kata dalam kalimat ini dengan harokat yang benar. Karena memang kalimat ini digundulkan oleh saya. Ummahat tentukan harokatnya dengan benar, kemudian ditentukan nanti mana isim mamnu' minas sarf yang tanda i'rabnya berbeda dengan isim secara asal. Alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh ummahat, tugas ummahat semua, dan sudah saya koreksi, namun ternyata rata-rata masih banyak yang salah ya. Ada berapa saja yang hampir benar semua. Tidak ada yang dapat 100, hampir benar semua. Koreksi ada satu saja, maaf, yang 100 ada satu, maaf, 100. Kemudian ada beberapa yang hanya salah satu, ya, kemudian ada yang salah dua, ada yang beberapa sedikit tapi salah semua ada. Nah, langsung saja kita bahas dari pembahasan ini berkait dengan membaca gundul, kemudian menentukan tanda i'rab dari masing-masing kata ini. Tafadhol, saya mulai dari nama yang saya kenal. Namanya yang tidak saya kenal maka tidak saya sebutkan ya. Baik, yang menggunakan nama asing maka saya tidak sebutkan namanya. Langsung saja dari yang awal, Bu Dini. Minta tolong dibacakan Ibu raqam wahid, tafadhali. Raqam wahid. Hadhihi sayaratu Hamidin wa tilka sayaratu Usmanu. Usmana. Iya, bukan Usmanu ya, Usmana. Bagus, ya, salah baca Ustaz. Ulang lagi Bu. Kariri maratan ukhra. Silakan. Hadhihi sayaratu Hamidin wa tilka sayaratu Usmana. Bagus sekali. Hadhihi sayyaratu Hamidin wa tilka sayyaratu Usmana. Terjemahkan Bu. Ini mobil Hamid dan itu mobil Usman. Betul, ini mobil Hamid dan itu mobil Usman. Sayyaratu Hamidin. Kenapa Hamidinnya Ibu kasrohkan Ibu? Karena biasa Ustaz. Mudhof ilaih. Iya, karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrur, tanda majrurnya dengan kasroh karena Hamidin bukan mamnu' minas sarf. Bukan mamnu' minas sarf. Ya. Betul. Sayyaratu Usmana. Baik, Usmana di sini kedudukannya dalam kalimat dia majrur, mansub atau marfu'? Majrur. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Mudhof ilaih. Iya, karena kedudukan dia sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu majrur. Kenapa majrurnya dengan fathah, Bu? Bukannya majrur itu dengan kasrah? Kenapa sebabnya ini dengan fathah? Karena nama Usmana diakhiri dengan huruf alif dan nun. Iya, karena nama Usman termasuk dari isim mamnu' minas sarf. Yang diakhiri alif dan nun dia mamnu' minas sarf, dan tanda isim mamnu' minas sarf majrurnya itu dengan fathah. Lihat ummahat ya, Hamidin mudhof ilaih, Usman mudhof ilaih juga.
Berarti pada kata Hamid dan Utsman dia sama-sama mudhof ilaih majrur. Sama-sama majrur, semua beda harokat. Hamidin majrur dengan kasroh karena Hamidin itu bukan mamnu minas shorof. Sedangkan kata Utsmana mudhof ilaih majrur juga sama dengan Hamid, cuma bedanya dia pakai fathah karena Utsman mamnu minas shorof, tanda majrur pada mamnu minas shorof itu dengan fathah. Sahih Bu Dini, barakallahu fik. Cukup Ibu. Fik barakallah, Ustaz. Rokam isnan, Bu Endah, silakan dilanjutkan. Iqra'i rokam isnan, Bu Endah. Silakan Bu Endah, Iqra'i rokam isnan. Baik, yang tidak hidup saya ganti ya. Bu Evi kalau begitu silakan rokam isnan. Iya Ustaz, sebentar Ustaz, ini baru gabung Ustaz. Baru gabung. Baik, Labas. Iya, maaf, aku Kalau langsung begitu, lewat dulu deh. ya, saya ganti dulu. Bu Hanisa, silakan rokam isnan. Ustadz, saya bisa Ustadz. Bisa, silakan Bu Endah. Bisa Ustadz. Kalau begitu, tafadhol. Hakibatu Aisyata qadimatu wa hakibatu Zainaba jadidatun. Iya, ada yang kurang Bu, ada yang salah sedikit. Ulang lagi, perhatikan. Qadimatun ya? Hah? Hakibatu qadimatun ya Ustadz itu. Coba dulu. Hakibatu Aisyata qadimatun wa hakibatu Zainaba jadidatun. Nah, itu dia. Betul Ibu. Qadimatun, tanwin, asan. Tanwin itu penting Bu. Karena kalau nggak ditanwinkan, nanti orang akan menyangka, oh kalau begitu qadimah dan jadidah yang tidak ditanwinkan mamnu minas shorof. Begitu ya. Karena kita sudah belajar mana yang bertanwin, mana yang tidak, maka menyebutkan tanwin dan tidak ini akan mempengaruhi satu kalimat. Maka yang betul tadi seperti sebagaimana yang Ibu baca ya, Bu Endah. Hakibatu Aisyata qadimatun wa hakibatu Zainaba jadidatun. Betul sekali. Terjemahkan Ibu. Tasnya Aisyah lama dan tasnya Zainab baru. Betul. Tasnya Aisyah lama dan tasnya Aisyah lama, betul, dan tas Zainab baru. Tas Aisyah lama dan tasnya Zainab baru. Sahih sekali, Bu. Pertanyaannya, Bu. Nih, kedudukan pada kata Aisyah. Aisyah dalam kalimat ini kedudukannya sebagai apa dia, Bu? Mudhof. Bukan mudhof. Mudhof itu hakibah. Hakibah mudhof ya. Mudhof ilaih berarti. Iya, mudhof ilaih, Bu. Ya, mudhof ilaih. Betul. Aisyah sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur atau marfu', Bu? Marfu. Bukan. Harusnya marfu. Ini kan bukan, jadi mansub ya. Marfu itu domah, Bu. Marfu domah. Iya, marfu. Aisyah tak. Kalau marfu Aisyah tuh, Bu. Iya. Hah? Ini mansub jadinya. Bukan mansub. Mansub fathah, tapi mudhof ilaih itu bukan mansub. Mudhof ilaih itu majrur, Bu. Oh. Setiap yang namanya mudhof ilaih pasti majrur. Kalau majrur itu apa Bu harokatnya? Kasroh. Kasroh. Cuma kenapa Aisyah nggak kasroh? Kan mudhof ilaih majrur. Karena dia isi mamnu minas shorof. Itu jawabannya, Bu. Jadi kita bilang Aisyah mudhof ilaih itu majrur, Bu. Ya, majrur. Sebagaimana tadi Ibu sampaikan majrur. Saat majrur kan kasroh. Kita sampaikan dulu, kita jelaskan kemudian. Aisyah majrur karena dia mudhof ilaih, tapi tanda majrurnya bukan kasroh, fathah. Karena mamnu minas shorof, majrurnya itu bukan kasroh tapi fathah. Jadi kita bilang begitu ya, Bu Endah, Aisyah mudhof ilaih, majrur, marfu, mansub. Kita bilang majrur. Kok fathah Ustaz? Iya, dia majrurnya dengan fathah karena mamnu minas shorof. Begitu, Bu Endah. Sekarang lagi, Bu. Zainab, Bu. Kedudukannya sebagai apa dalam kalimat ini, Zainab? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur, marfu, atau mansub? Marjur. Iya, majrur. Apa namanya, Bu?
Majrur. Majrur, bagus sekali. Majrur itu kasroh, domah, atau fathah, Bu? Kasroh. Kasroh. Terus kenapa Zainabnya kok fathah? Kan Karena majrur. mamnu minas sorof. Itu jawabannya. Karena mamnu minas sorof. Itu jawabannya, betul sekali. Harusnya kasroh. Cuma karena dia mamnu minas sorof, makanya majrurnya dengan fathah. Kita bilang Zainaba mudhof ilai, majrur. Majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Atau ibu bilang bisa begini ya, Zainaba mudhof ilai, majrur. Kok nggak dengan kasrah? Kita bilang majrurnya dengan fathah karena Zainab adalah isim mamnu minas sorof. Isim mamnu minas sorof majrurnya dengan fathah. Baik ibu, kenapa tadi ibu qadimatun dihilangkan tanwinnya? Sekarang kok bertanwin? Apa yang menyebabkan dia bertanwin? Kenapa nggak jadi Karena dia Kenapa nggak Mudhof. pakai yang nggak tanwin mudhof. aja, qadimatu? Qadimatun mudhof. Harus tanwin ya? Iya, jawabannya enggak, bukan begitu, Bu. Ibu harus tahu dulu apa yang menyebabkan dia hilang tanwin. Nih, tulis ya. Isim hilang tanwinnya. Atau sebab yang menyebabkan isim hilang tanwinnya adalah satu. Nih, ada alnya. Ada apanya, Bu? Alif. Ada al. Iflam. Alif lam, bagus sekali. Sekarang jadidah dan qadimah ada alif lamnya enggak? Tidak. Enggak ada ya. Baik, yang kedua. Iya. Yang menyebabkan isim itu hilang tanwinnya kemasukan atau didahului oleh huruf nida. Masih ingat gak huruf nida apa? Oh ya. Apa? Ada yang masih ingat gak? Oh. Di dalam huruf nida Huruf apa? panggilan, huruf panggilan. Apa contohnya? Ya Ahmadu. Iya, contohnya iya, panggilan iya. Asalnya, misal ibu manggil ustadz, ustazun, bertanwin nih asalnya. Ada iya-nya, hilang. Ya ustazu. Hilang tanwinnya. Karena ada harfun nida. Ibu manggil Muhammad, Muhammadun, bertanwin. Ibu panggil dengan iya. Jadinya ya Muhammadu. Hilang tanwinnya. Karena apa sebabnya? Didahului oleh huruf nida. Jadidah dan qadimah ada huruf nida sebelumnya? Ada huruf nida sebelumnya? Jadidah dan qadimah? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Baik. 3 yang menyebabkan isim hilang tanwinnya adalah sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Contohnya, mudhof itu adalah kata yang disandarkan kepada mudhof ilaih. Kata yang ingin kita gabungkan jadi satu dengan mudhof ilaih. Ini contohnya, hakibatu Aisyata. Hakibatu Aisyata. Tasnya Aisyah. Hakibah ada alif lamnya tidak, Ibu? Lihat ya, hakibah. Tidak ada. Enggak ada. Kemudian, hakibah ada huruf nida sebelumnya? Tidak ada. Enggak ada. Kenapa? Kok enggak bertanwin? Kan enggak ada alif lam, enggak ada huruf nida. Kok hakibatu bukan hakibatun? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Sebagai mudhof. Itu dia. Sebagai mudhof. Itu jawabannya. Karena hakibah sebagai mudhof. Yang disandarkan pada mudhof ilaih. Makanya kita enggak berikan tanwin. Hakibah enggak ada alif lam. Hakibah tidak ada harfun nida. Tapi dia sebagai mudhof. Kalau dia sebagai mudhof, berarti kita hilangkan tanwinnya. Karena mudhof syaratnya nggak boleh bertanwin. Adapun yang keempat, yang terakhir, yang menyebabkan isim itu hilang tanwinnya adalah kalau isimnya adalah isim
Atau gampangnya langsung aja yang keempat, isim mamnu minas sorof. Biar singkat. Isim mamnu minas sorof. Isim mamnu'un minas sorof. Contoh. Nanti ada nih di sini soal nomor 3. Contohkan dulu aja di sini. Muhammadun thalibun wa Ahmadu tabibun. Kita bilang gitu. Muhammadun thalibun wa Ahmadu tabibun. Muhammad seorang pelajar dan sedangkan Ahmad adalah seorang dokter. Kita lihat nih. Muhammadun bertanwin karena nggak ada alif lam. Nggak ada huruf nida sebelumnya. Dia juga bukan sebagai mudhof dan Muhammadun bukan mamnu minas sorof, makanya bertanwin. Thalibun juga demikian. Nggak ada alif lam. Nggak ada harfun nida. Bukan mudhof, bukan mamnu minas sorof. Ahmadu. Kita bilang Ahmadu. Doma tapi tidak bertanwin. Nggak ada alif lam. Tidak ada harfun nida. Bukan juga sebagai mudhof. Namun kenapa dia tidak bertanwin? Jawabannya apa? Karena jawabannya karena Ahmad mamnu'un minas sorof. Makanya Ahmad tidak bertanwin. Paham ini ya? Catat nih Umat. Jadi Umat, kalau memberikan tanwin atau tidak, lihat kedudukan kata itu. Ada alnya nggak? Kalau ada al berarti pasti nggak pakai tanwin. Ada huruf nida nggak? Kalau ada huruf nida, hilangkan tanwinnya. Mudhof nggak? Oh, kalau mudhof nggak boleh bertanwin. Mamnu minas sorof nggak? Kalau mamnu minas sorof berarti nggak boleh bertanwin. Inilah yang menyebabkan isim itu tidak bertanwin. Ada 4. Catat ya. Kemudian catatan lagi. Ini berkaitan dengan memberikan harokat, baca gundul. Yang kedua. Sebab. Ini yang di atas salah judul. Sebab yang menyebabkan isim hilang. Sebab yang menjadikan isim. Yang nggak apa-apa lah itu ya. Yang kedua, sebab yang menjadikan isim menjadi majrur. Apa itu majrur? Kasroh. Kemarin sudah saya tulis tuh. Tapi saya catat lagi. Biar Umat catatannya barangkali ada yang nggak masuk kemarin. Terus belum lihat rekamannya. Maka saya tulis lagi. Kasroh. Asalnya itu kalau majrur kasroh ya Umahat. Kecuali kalau mamnu minas sorof, maka majurnya dengan fathah ya. Perhatikan. Sebab yang menjadikan isim majrur yang pertama. Kalau didahului apa? Huruf jar. Atau zorof. Bagus sekali. Betul. Kalau ada jar atau zorof, maka pastikan isim itu jadi majrur, kasroh. Kecuali kalau mamnu minas sorof ya, maka nggak boleh pakai kasroh, fathah. Iya. Paham ini? Paham Iya. insya Allah ya? Contoh, min al-fasl. Minal faslu atau minal fasli? Minal fasli. Ya, kita bilang minal fasli. Faslinya pakai tanwin atau enggak? Faslin atau fasli? Tidak. Fasli. Ya, tidak ya. Minal fasli nggak pakai tanwin. Kalau saya tanya, kok nggak pakai tanwin, Umahat? Kenapa nggak pakai tanwin faslinya? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Bagus sekali. Bagus. Itu jawabannya. Karena ada al, makanya nggak pakai tanwin, Ustadz. Jadi Umahat tahu ya, sebab nggak pakai tanwin ada al. Terus kalau saya tanya, kenapa kasroh Umahat? Karena ada huruf jar. Pastikan ini ya. Beda pertanyaannya nih. Kalau ditanya, kenapa nggak pakai tanwin? Jawabannya tadi, kalau bukan salah satu dari 4. Kalau ditanya, kenapa majrur? Atau kenapa kasroh? Ya, itu jawabannya karena ada huruf jar, minal fasli. Berarti kalau misalnya saya tulis begini, saya hilangkan alif lamnya.
min, ini min ya, bukan man ya. Salah baca nanti. Min dari. Min fasl. Faslnya nggak pakai, kelasnya tidak pakai alif lam. Min faslin atau min fasli? Aslin. Min faslin. Faslin. Min faslin. Sahih, min faslin. Dia majrur karena min tapi bertanwin karena nggak ada yang menyebabkan faslinnya hilang tanwinnya. Paham ya? Alifnya. Paham insyaallah. Baik. Yang kedua kalau kemasukan zorof. Misalnya amama di depan. Amama ini zorof. Kalau qobla itu zorof zaman ya, keterangan menunjukkan waktu sebelum dan ba'da. Itu juga zorof. Saya pakai yang amama. Di depan kelas. Amamal faslu atau amamal fasli? Amamal fasli. Amamal fasli. Dia majrur karena ada kata amama. Kalau saya hilangkan alif lamnya, amama faslin atau amama fasli? Amama faslin. Amama faslin. Nah, jadi perhatikan ya umahan ya, lihat ini. Yang menyebabkan isim menjadi majrur itu adalah yang pertama, kalau kemasukan huruf jar atau zorof. Cuma ingat, tidak selalu isim yang majrur itu selalu tanwin. Enggak, nanti kembali lagi tuh. Umat kasih tanwin enggak ya kasrohnya? Kalau domah kasih tanwin enggak ya? Itu tergantung dari isim tersebut ada alnya atau enggak, ada harfun nida atau enggak, mudhof atau tidak, isim mamnu nasab atau tidak. Ini yang perlu diingat ya umahannya. Saya ulang lagi tadi. Yang pertama yang diingat. Sebab yang menyebabkan isim itu hilang tanwinnya kalau ada al. Pastikan kalau ada al, berarti nggak boleh tanwin. Mau domah, domahnya nggak tanwin. Kasroh, kasroh nggak pakai tanwin. Fathah juga nggak pakai tanwin. Yang kedua ada harfun nida. Ya itu huruf nida. Yang ketiga mudhof. Kalau misalnya mudhofnya domah, berarti domahnya nggak pakai tanwin mudhofnya. Kalau mudhofnya kasroh, kemasukan huruf jar misalnya, berarti kasrohnya nggak pakai tanwin. Kalau fathah, kita belum belajar fathah, baru kam aja, jadi nggak dibahas. Kalau ada fathah nanti kita belajar di jilid 2. Fathah berarti fathah nggak pakai tanwin. Karena mudhof nggak boleh bertanwin. Yang keempat, demikian juga dengan ini. Isim mamnu minas shorof. Kalau ada huruf jar, majrur, maka umat majrurkan dengan tidak bertanwin. Cuma majrurnya bukan kasrah, tapi fathah. Fathahnya nggak pakai tanwin. Begitu ya. Kalau domah, domahnya nggak pakai tanwin. Kalau mansub nanti belajar fathah juga nggak pakai tanwin. Baik, ini sebab yang pertama umahat isim menjadi majrur. Yang kedua, apa yang menyebabkan isim majrur? Kalau Mudhof ilaih. betul. Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah kata yang bergabung dengan mudhof atau kata yang disandarkan oleh mudhof. Mudhof kan disandarkan pada mudhof ilaih, digabung jadi satu tuh. Kayak tadi hakibatu Aisyah, tasnya Aisyah, karena kita mau gabung satu, tasnya Aisyah. Maka Aisyah sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu majrur. Ingat umahannya, mudhof ilaih majrur. Cuma nanti umahat, aduh ini hilang. Aduh kemana nih? Cuma nanti perlu dipahami bahwasanya mudhof ilaih majrur, nanti majrurnya ada yang pakai tanwin, ada yang tidak. Itu kembali lagi kepada isimnya ada alnya gak, dia sebagai mudhof lagi atau bukan, dia mamnu minas shorof atau bukan, begitu ya. Intinya 3 yang menyebabkan isim majrur mudhof ilaih. Adapun yang ketiga, yang terakhir yang menyebabkan isim menjadi majrur apa? Kalau Naat sebagai yang mengikuti kata naat yang mengikuti kata sebelumnya. betul, naat yang mengikuti kata sebelumnya Majrur. yang juga majrur. Maka naat yang mengikuti kata sebelumnya yang majrur. Mengikuti. Baik, ini umahat silakan di screenshot boleh atau dicatat juga boleh ya. Inilah umahat yang harus ketahui ketika membaca gundul. Kita sudah pelajari ini semuanya. Maka ketika nanti umat membaca gundul, untuk menentukan ini pakai tanwin nggak ya? Oh, lihat. Ada salah satu dari 4 itu nggak ada al, huruf nida. Kalau tidak ada berarti umat nggak boleh. Kalau tidak ada salah satu dari 4 itu berarti umat kasih tanwin. Kalau enggak, berarti nggak usah pakai tanwin. Kemudian umat tentukan ini apa ya? Majrur atau marfu ya? Kita baru 2 aja nih umat. Majrur atau marfu. Udah, marfu itu domah, majrur kasroh. Mansub nanti sebabnya ada 11, banyak. Nanti kita belajar jilid 2. Kita baru belajar 1 aja kalau kemasukan kam aja tuh. Kalau ada kam jadi mansub, kam toliban, kam kitaban, itu aja gampang insyaallah. Makanya pilihan umat cuma 2 aja nih. Ini harokatnya marfu, domah atau majrur ya, kasrah. Tinggal lihat ini.
Oh, kalau dia ada jar, zorof, majrur. Kalau mudhof ilaih, majrur. Kalau naat ngikutin sebelumnya, majrur. Tinggal kalau umat udah tahu, oh ini isimnya majrur nih. Isimnya majrur. Tinggal umat tentukan, oh saya udah belajar. Ada isim yang tanda majrurnya bukan dengan kasr. Yaitu isim mamnu minas sorof dengan fathah. Berarti umat tentukan, oh ini majrur mudhof ilaih. Oh tapi dia mamnu minas sorof. Oh berarti saya kasih majrurnya pakai fathah, bukan pakai kasr. Sama gitu aja nanti. Paham Umahat? Kalau fathah berarti nggak pakai tanwin karena menengah sorof. Nah, ini Umahat. Perlu dicatat ini, silakan ya, kalau berkaitan dengan memberikan harokat. Baik, saya akan hapus soalnya. Soalnya nanti saya enter langsung kehilangan dia, hapus sendiri. Aduh ini pindah-pindah susah. Baik ini. Set. Baik, Umahat yang Allah Subhanahu wa taala, langsung tadi saya kembali lagi ke Bu Endah. Bisa dihidupkan mic-nya Bu Endah? Ya Ustaz. Baik, pertanyaan saya Ibu. Tadi sebelumnya Ibu di awal bilang qadimatu, jadi datu juga jadi datu tidak pakai tanwin. Sekarang Ibu ubah pakai tanwin. Kalau saya tanya sama Ibu, kenapa Ibu bertanwin, Bu? Kenapa kok saya nggak boleh jadi datu aja, nggak pakai tanwin? Apa sebabnya? Karena kan dia Karena dia nggak ada salah satu dari 4 sebab, Ustadz. Atau boleh Ibu bilang, karena dia kan nggak ada alnya, Ustadz. Dia juga bukan mamnu minas sorof. Dia juga bukan sebagai mudhof dan dia juga sebagai harfun nida. Itu jawabannya Ibu ya. Ya. baik Ustaz. Paham ya? Jadi kenapa dia bertanwin? Jawabannya adalah karena dia tidak ada sebab yang menyebabkan isimnya tidak bertanwin. Jadi pahami ya Bu Enda ya, insya Allah. Baik Ustaz. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan tanya lagi ke umat yang lain insya Allah. Cukup Bu Enda, barakallahu fiik Ibu Asanti. Wafik barakallah. Iya. Artinya hakibatu Aisyah taqdimatun, tasnya Aisyah lama tadi betul sudah diterjemahkan Bu Enda. Hakibatu Zainabah jadidah, tasnya Zainab baru. Baik, selanjutnya setelah Bu Enda sesuai dengan absen di bawahnya A B C D E F G H. H-nya Bu Hanisa nggak hidup ini mic-nya. Ada? Bisa kebaca gak? Kok belum ngerjain PR juga nih kayaknya Bu Hanisa. Ada berapa umahat yang belum mengumpulkan? Kebaca gak Bu Hanisa? Lokam salasah. Iya, kebaca. Benar kebaca nih. Kalau tidak saya besarkan tulisannya. Perlu besar lagi? Udah bisa, Ustaz. Bisa, baik. Silakan. Iqra'i. Bisa. Silakan dibaca. Zahaba Ahmadu Bagus. min Juddata Bagus. ila Riyadho bil hafilati. Ila riyadho bil hafilati. Masih ada yang salah. Ulang lagi. Zahaba Ahmadu Bagus. Zahaba Ahmadu min Juddata ila Riyadhi bil hafilati. Ila riyadhi bil hafilati. Hakada. Sahih Ibu. Sahih. Bukan ila riyadho, tapi ila riyadhi. Masya Allah. Sahih. Baru saya tanya-tanya nih satu-satu. Sebabnya tadi Ibu sebab bil hafilati. Baik, terjemahkan dulu. Zahaba Ahmadu min Juddata ila riyadhi bil hafilati. Terjemahkan Bu Hanisa. Ahmad pergi dari Jeddah ke Riyadh dengan bis. Bagus. Ahmad pergi dari Jeddah ke Riyadh dengan bis. Baik Ibu sudah paham ini ya. Umahat semua insya Allah sudah paham. Kosakata sudah belajar, menerjemahkan sudah bagus. Tinggal saya akan tanya sebab umahat memberikan harokat. Karena baca gundul harus tahu sebabnya. Bukan kalau ditanya, kenapa kok gak pakai tanwin? Kenapa kok kasroh? Kayaknya enaknya dengarnya gitu deh. Atau karena enaknya saya bacanya begitu deh Ustadz. Bukan kayaknya, enggak. Ini semua ada ilmunya ya. Mau pakai doma, mau enggak, itu semua ada sebab-sebabnya. Baik, pertanyaan yang pertama buat Bu Hanisa. Buat Hanisa, maksudnya buat Hanisa. Ahmadu. Kenapa enggak pakai tanwin Ahmadunya? Domanya. Karena dia nama wazan. Ya. Af'alu. Karena dia mamnu minas sorof, langsung gitu aja. Cukup begitu aja. Karena dia mamnu minas sorof. Ya. Karena dia mamnu. Karena saya insya Allah umat sudah tahu semua apa aja mamnu minas sorof ya. Kalau lupa ya tinggal dibuka di catatan pelajaran 22.
Jawabannya karena mamnu minas sharaf. Dia nggak ada al, bukan mudoh, nggak kemasukan huruf nida. Cuma ibu tidak menggunakan alif, tidak menggunakan tanwin karena dia sebagai mamnu minas sharaf. Bagus. Min juddata. Min juddata. Juddah di sini majrur, marfu atau mansub? Maaf, hilang. Majrur. Majrur. Kok hilang sih? Majrur. Sahih, majrur, sahih. Majrur, apa menyebabkan dia majrur? Karena dia nama negara. Bukan itu. Apa yang menyebabkan dia majrur? Oh, karena ada min. Nah, itu jawabannya. Karena ada min. Karena ada min. Ya. Baik, baru saya tanya nih. Hanisa kan kalau misalnya majrur itu kan kasrah, ya kan? Kenapa Ya. ini juddah majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah? Apa sebabnya? Karena dia isim mamnu minas Tuh sharaf. jawabannya. Karena dia mamnu minas sharaf. Bagus sekali. Lanjut. Ila riyadi. Majrur, marfu, atau mansub? Majrur. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena ada itu ilah. Bagus. Karena ada ila. Riyad bukannya nama kota. Nama kota kan mamnu minas sharaf. Kok kasrah? Ini pakai kasrah? Judah enggak? Judata. Nggak tahu itu kenapa ya. Nggak tahu. Baik. Nggak tahu. Ada yang tahu? Iya, kalau ada alif lam, Itu jawabannya. ada alif lam. Oh iya. Iya, Iya, lupa iya. kayaknya belum kerjaan PR Oh, saja iya lupa. Mudof, karena mudof. Iya, apa sebabnya Hanisa tadi? Iya, ada alif lam. Itu dia, mamnu Jadi minas. balik ke hukum asal. Bagus itu dia, Hasan. Ingat kembali ya, mamnu minas sharaf. Dia kembali ke hukum asal kalau ada alif lamnya. Ila riyadi bil hafilati. Sekarang hafilah majrur, marfu atau mansub? Majrur. Sebabnya Ada itu bi. ada Ada bi. jar. Bagus sekali. Dan majurnya dengan kasrah, saya nggak tanya kenapa majurnya dengan kasrah ya, karena memang asalnya kasrah, begitu kan? Ya. Kecuali kalau yang majurnya bukan dengan kasrah, maka saya akan tanya, kenapa kok majurnya nggak pakai kasrah? Baru saya tanya, pasti ada sebabnya. Tapi kalau lihat majur kasrah, ya memang majurnya kasrah. Cuma kalau saya tanya sama Hanisa sekarang, kenapa majurnya kok kasrahnya nggak pakai tanwin? Apa sebabnya nggak pakai tanwin? Karena dia ada al. Iya itu dia, karena jawabannya ada alif lam. Cukup, barakallahu fiik. Paham berarti. Hasan, Masya Allah. Hanisa, barakallahu fiik, bagus sekali. Iya. Selanjutnya, setelahnya, raqam arba'ah, 4. Bawah, ini sudah banyak coretannya, saya hapus dulu. Yang itu, yang sebelah kiri saya belum berani hapus, barangkali masih ada yang nyatat-nyatat. Baik, arba'ah. Selanjutnya, HI. Setelah HI, huruf I, Bu Indah. Silakan, Bu Indah. Iqra'i raqam arba'ah, Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indah. Darajatu Ibrahim amamal baitil ahmari. Bagus. Sekali lagi dibacanya Bu, ulang. Darajatu Ibrahim Ada tasydidnya, amamal ro-nya ada tasydid. Darajatu. ro panjang. Iya. Nggak pakai tasdid. Tadi nggak pakai tasydid. Ulang lagi. Pakai. Saya ulang. Kalau nggak pakai Darajatu kalau nggak pakai tasdid, nggak pakai tash, pakai shin, maaf. Nggak, kalau tidak pakai tasdid, maka nanti darajah menjadi derajat, Bu. Kalau pakai tasdid jadi sepeda. Itu bedanya jauh ya. Iya, silakan. Ya sebagaimana Ibu sering dengar ya, orang-orang mukmin kelak di yaumil kiamah dia akan mendapatkan derajat darajatun aliyah fil akhirah. Darajatun aliyah fil akhirah, nggak pakai tasdid. Tapi kalau seandainya ada seorang ustadz mencoba pakai bahasa Arab, dia mengatakan orang-orang mukmin di surga kelak di yaumil kiamah dia akan mendapatkan darajatun aliyah fil akhirah. Apa maksudnya? Dia akan mendapatkan sepeda yang tinggi di akhirat. Bukan derajat yang tinggi, sepeda yang tinggi. Jauh banget ya. Jauh ya. Sama dengan tidak ada tasydid pada kata falah. Kalau pakai tasydid falah artinya petani kan? Kalau yang di azan hayya 'alal falah yang tidak ada tasydidnya artinya apa? Kemenangan. Kemenangan. Ya, jadi sangat riskan kali nih dalam bahasa Arab itu, makanya
Nah, makanya kenapa kok sampai ada ilmu tahsin ya, ilmu tajwid, memperbaiki bacaan Quran, karena ini fatal. Kalau salah panjang pendek, salah apa namanya, cuma salah tasydid. Mungkin orang yang tidak paham artinya hanya berpikir, cuma salah dikit doang kan gitu ya. Padahal sedikitnya ini bisa fatal, artinya bisa berubah ya. Baik, silakan diulang lagi Bu Indah. Darajatu Ibrahima amamal baitil ahmari. Bagus sekali. Darajatu Ibrahima amamal baitil ahmari. Masya Allah. Terjemahkan dulu Bu, sebelum saya tanya-tanya nanti. Sepeda milik Ibrahim ada di depan rumah yang berwarna merah. Bagus sekali. Sepeda Ibrahim ada di depan rumah yang berwarna merah. Betul, itu artinya. Bagus sekali. Baik Ibu, saya tanya, darajah Ibu, kata darajah, ini Bu, darajah kan nggak ada alif lamnya Bu, nggak ada huruf nida, dia juga bukan mamnu minas shorof. Kok domahnya nggak pakai tanwin Bu? Kenapa sebabnya? Ya, itu mudah Ustadz. Iya, karena mudah. Bagus sekali, bagus, mumtaz. Ibrahim Bu, saya ingin tanya, kedudukan Ibrahim dalam kalimat ini memang kedudukannya sebagai apa Bu? Mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi, bagus. Karena ada mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi itu majrur, marfu atau mansub? Majrur. Majrur. Kok pakai kasroh, pakai fathah Bu? Bukan majrur atau kasroh? Kenapa ini sebabnya? Isim mamnu minas shorof. Bagus, karena mamnu minas shorof. Masya Allah. Sahih. Al-bait Bu, al-bait, al-baiti. Kok majrur Bu? Kenapa nih baca majrur? Ada zorof di depannya amama. Hasan, karena ada zorof amama, bagus sekali. Nggak pakai tanwin, kenapa nggak pakai tanwin? Karena ada alif lam Ustadz. Bagus sekali, karena ada alif lam, Masya Allah, betul. Ini ilmiah nih jawabannya. Bukan karena enak ya begitu Ustaznya. Baik, terus al-ahmari, kenapa kok ikut kasroh Bu? Kasrah itu kata sifat yang mensifati Ustadz. Betul, karena Jadi dia mengikuti naat sifat yang mensifati kata sebelumnya, makanya dia juga majrur. Cuma kok ahmari kan tahu saya dia mamnu minas shorof Ibu ya. Ahmar, pola af'alu. Iya. Harusnya majurnya pakai fathah Bu. Ini kenapa pakai kasroh? Karena pakai alif lam Ustadz. Itu dia sebabnya, Jadi karena hilang. pakai alif lam maka mamnu minas shorof majurnya kembali dengan kasroh. Perhatikan umat yang ahmaro yang salah ya. Jawabannya yang pakai ahmaro. Ini pakai ahmari, balik lagi ke kasroh karena mamnu minas shorofnya ada alif lamnya. Sahih, Masya Allah, bagus sekali nih jawabannya Bu Indah. Nggak ada yang salah Bu, mumtaz. Bagus. Cukup Bu Indah ya, barakallahu fiik. Taufik barakallah. Bagus sekali jawabannya. Barakallahu fiik. Ahsanti. Saya lanjut. Saya hapus dulu semuanya, saya clearkan. Ya, bersih kembali. Khamsah. Nomor 5. H-I-J, huruf J. K, tidak ada. L, Bulia. Tafadholi. Bulia. Ya, Raqam khamsah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluki Bulia? Hal anti bi khair? Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah, Ustaz. bi khair. Ya, tafadholi Bu Raqam Bulia. khamsah. Raqam khamsah. Iqra'i, tafadholi. Indi salasatu manadila. Hada aswadu wahada azraqu wahada akhbaru. Bagus sekali, Masya Allah. Ini baru yang namanya bisa baca gundul. Nanti kalau udah sampai fathah baru lebih seru lagi Bu. Karena banyak sebab-sebabnya. Ini baru sedikit ya. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah sudah bisa. Udah bisa baca lagi Bu, ulang. Silakan. Indi salasatu manadila. Bagus. Hada aswadu wahada azraqu wahada akhbaru. Bagus sekali. Perhatikan ya Umahan ya. Aduh, ntar dulu not responding ini di ini saya sebentar wordnya. Ya. Baik, bagus sekali tadi dibaca oleh Bu Lia Umahat. Indi salah satu manadila hada aswadu wahada azroku wahada akhdoru. Betul, tidak ada yang salah, harokatnya benar semua. Cuma nanti saya tanya sebab-sebabnya. Jangan-jangan karena kebetulan Ustaznya. Bukan ya. Nanti siap-siap saya tanya sebab-sebabnya. Baik, terjemahkan dulu Ibu. Tafadhali. Saya memiliki 3 sapu tangan. Bagus. Yang ini berwarna hitam, yang ini berwarna biru, dan yang ini warna hijau. Bagus sekali.
Saya memiliki 3 sapu tangan, ini hitam, ini berwarna hitam, maksudnya ini berwarna biru, dan ini berwarna hijau. Baik, pertanyaannya Ibu, salah satu, tidak ada alif lamnya. Kenapa kok tidak bertanwin? Apa menyebabkan hilang tanwinnya? Karena ini sebagai mudhof. Bagus, hilang tanwinnya karena mudhof. Mudhof itu nggak boleh bertanwin. Betul. Manadila. Di sini manadila majrur. Marfu atau majsub? Majrur, Ustaz. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena dia kedudukan sebagai mudhof ilaih. Karena dia mudhof ilaih majrur. Bukannya majrur itu kasrah, Bu. Kenapa kok pakai fathah ini? Nggak pakai kasrah. Karena dia sebagai isim mamnu minas Bagus itu jawabannya. Karena dia isim mamnu minas sharaf. Betul. Aswadu, Bu. Aswadu nggak ada alif lam, bukan mudhof juga. Kenapa dia nggak pakai tanwin? Karena dia ini apa? Mamnu minas sharaf, Ustaz. Mamnu Jadi minas tanpa sharaf. tanwin. Bagus sekali, betul. Kualanya af'alu. Bilang aja mamnu minas sharaf. Bagus. Azroku juga kenapa nggak bertanwin? Nggak ada alif lamnya, padahal Sama, bukan Ustaz. mudhof juga. Sama, Ustaz. Aduh, Sebagai betul, mamnu minas karena sharaf. dia mamnu minas Dari sharaf. wajan Akdoru juga af'al. kenapa dia tidak pakai tanwin? Padahal dia bukan, nggak ada alif Sama lamnya. juga. Sama jawabannya karena Sama mamnu minas juga. sharaf. Betul, Ibu. Berarti Ibu tahu ini sebab-sebabnya, bukan karena kebetulan ya, Bu Lia. Kalau dulu iya, Ustaz. Kalau dulu Sebelum ngerti apa yang enak dibaca gitu. Pakai feeling. Kalau dulu feeling Ibu ya. Kalau Iya. sekarang udah tahu ya, insya Allah sebab-sebabnya. Iya, Tidak. alhamdulillah. 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 Nanti semakin lama semakin tahu, Bu, karena kita belum belajar fathah. Nanti ada sebabnya dan berikutnya. Ini Amin, ya, amin ya. barakallahu fiik. Semoga dimudahkan terus dan istiqomah ya, Bu Lia dan Amin. seluruh umat semua. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Bu Lia. Ahsanti, bagus sekali. Selanjutnya rokom sitah, HIJKLMN. M dulu, Bu Mei, silakan. Bu Mei, rokom sitah, Bu Mei. Iqra'i. Man hadhihi dafatiru As-saut ghairu wadih, Ibu. As-sautu ghairu wadih. As-saut ghairu wadih. Suaranya ghairu, tidak wadih, jelas. Oh, suaranya Wadih jelas. artinya kurang jelas. As-saut ghairu wadih. As-saut ghairu wadih. Suaranya kurang jelas, Bu. Irfa'i as-saut. Irfa'i as-saut. Tinggikan atau kencangkan. Tinggikan irfa'i as-saut. Kencangkan suaranya, tinggikan suaranya, angkat suaranya. Ulang lagi, Bu. Irfa'i as-saut, Ibu. Tafadhol. Ya, rokom sita. Ya, baik. Terdengar sekarang. Silakan. Liman hadhihi dafatiru hiya limarwana. Bagus. Liman hadhihi dafatiru hiya limarwan. Bisa dibaca lagi? Ulang. Liman hadhihi dafatiru Bagus. hiya limarwana. Bagus. Liman hadhihi dafatiru hiya limarwana. Terjemahkan dulu, Bu Mei. Tarjimi. Milik siapa buku tulis ini? Ya. Ini milik Marwan. Betul. Milik siapa buku tulis ini? Dia milik Marwan. Iya, barakallahu fiik. Nah, saya lihat di jawaban Ummahat itu banyak yang salah. Liman hadhihi dafatiri. Dafatiru yang benar. Ibu tahu gak, Bu Mai? Ada yang jawab dengan dafatiri. Ini salah dafatiri. Tahu gak sebabnya menyebabkan dia salah kalau dafatiri apa? Karena dia sebagai apa ya? Badal ya, Ustadz ya. Badal dari siapa? Hadihi kan, Hadihi kan ngikutin sebelumnya ya, Bu. Kan kemasukan li. Kenapa nggak kasroh? Li bukan huruf jar? Huruf jar kan? Li huruf jar bukan? Iya. Huruf jar. Tapi kenapa dafatirinya nggak kasroh? Kan huruf jar li itu. Ada yang tahu? Sebagai mubtada. Iya. Atau jawaban mudahnya, jawabannya mudahnya adalah li ini masuk kepada man. Ya kan?
Li sudah bergabung dengan apa? Man. Man. Liman. Jadi yang majrur itu mannya. Hmm. Cuma mannya nggak bisa majrur karena dia mabni, dia tetap. Makanya liman tetap. Hmm. Jadi kalau sudah liman, setelahnya tidak akan terpengaruh jadi kasrah ummahat. Begitu. Tidak akan apa terpengaruh jadi apa? Kasrah. Berarti dia kembali ke hukum awal. Liman hadihid dafatiru, bukan dafatir. Karena tidak ada menyebabkan dia majrur. Begitu. Atau kalau umat nanti insya Allah akan saya sampaikan nanti kedudukan. Tapi setelah selesai ini dulu ya. Nanti akan ada kesimpulan. Nanti mulai nanti ketika selesai semua pelajaran jadi satu ini. Nanti akan saya berikan ummahat nanti insya Allah. Tentang mubtada khobar. Yang khobar ada 4 bentuk gitu ya. Nanti liman. Insya Allah nanti ini, bukan sekarang. Jangan sekarang dulu, nanti bingung. Yang satu dulu ini pahami dulu. Saya bilang, pahami dulu yang ini tadi. Saya jawab simpelnya gini ya. Jawab simpelnya. Dafatiru, enggak kita, enggak apa. Dafatiru, tidak kita kasrahkan. Dafatir, tidak kita kasrahkan. Karena tidak ada menyebabkan dia kasrah. Kalau dia ditanyakan ada linya Ustadz. Linya sudah nyambung ke man. Gitu ya. Maka kata setelahnya tidak ikut kemasukan li. Dafatir betul badal. Badal itu ngikutin kedudukan hadihinya. Hadihinya tidak kemasukan huruf jar. Tidak kemasukan zorof. Makanya hadihi ini tetap dengan asalnya yang menjadikan badal. Kalau asal ya pakainya domah. Paham ini? Sampai sini ya? Ya, makanya bukan dafatiri tapi dafatiru. Karena tidak ada menyebabkan dia fathah. Kecuali kalau gini nih ummahat nih. Kecuali kalau begini. Lihadihi. Ini jawaban simpelnya dulu. Saya sampaikan. Lihadihi dafatiru. Gitu ya. Lihadihi dafatiri. Contoh aja contoh ini. Nggak ada artinya juga. Kalau lihadihi dafatiri. Apa namanya? Sapu tangan, sapu tangan. Buku tulis ini mempunyai apa? Kan enggak. Misalnya mempunyai warokun masattorun. Memiliki apa namanya warokun masattorun itu memiliki kertas yang bergaris masattorun. Ini contoh aja. Nah ini hadihi dafatiri, kasrah dafatiri karena hadihinya kemasukan huruf jar. Paham ya? Nah langsung nih kemasukan, makanya badalnya ikut kasrah. Nah kalau ini hadihinya nggak kemasukan huruf jar kan? Enggak. Iya, makanya dia tetap dalam keadaan domah. Ini perhatikan, ini soalnya banyak yang salah, ada 6 ini. Perhatikan. Bukan 1, 2, tapi ada sampai 6 orang kalau tidak salah. 5 sampai 6 orang. Salah dafatirinya kasroh. Dikiranya mungkin karena li. Enggak, li ini kemasukannya man. Paham ya? Baik, adapun nanti ketika saya akan simpulkan tentang mengenalkan ummahat nanti, karena ummahat nanti insya Allah ya, sebelum ummahat masuk jilid 2, ummahat harus paham kesimpulan tentang jumlah ismiyah. Mubtada khobar ada 4 bentuk, karena nanti pembahasan kita akan belajar tentang inna, laisa, itu terkait dengan pemahaman kita dengan jumlah ismiyah. Nanti insya Allah saya akan sampaikan ketika sudah selesai jilid 1 ini, nanti akan ada kesimpulan sebelum, biasanya kalau normal ini, kita ada ujian kelulusan ya. Baca gundul, memberikan harokat, kemudian terjemah dan sebagainya, sesuai dengan yang sudah dipelajari. Nah di sini kalau nanti kesimpulan, kalau menentukan kedudukan, nanti umat bilang liman itu sebagai khobar, syibhul jumlah yang dikedepankan, hadihi sebagai mubtada, mubtada itu marfu, dafatiru sebagai badal, badal mengikuti kedudukan mubtadanya. Nah ini, kalau umat tahu kedudukan, maka akan bisa menentukan harokat juga, seperti itu. Tapi saya bilang, nanti ya, insya Allah akan saya sampaikan, saya takutnya nanti malah bingung. Nanti ini ada pembahasan berikutnya. Saya pahami dulu umat, cara simpelnya tadi, kenapa dia tidak kasrah, karena tidak ada menyebabkan dia menjadi majrur ya. Nggak ada alif, nggak ada linya, nggak ada huruf jarnya, dan tidak ada ininya, pas bukan sebagian mudhof ilaih, dan juga bukan sebagian naat yang mengikuti sebelumnya. Begitu ya umat ya. Pahami ini dulu, untuk kedudukan nanti insya Allah akan ada pembahasan berikutnya. Karena saya takutnya malah bingung. Baik, lanjut masih Bu, siapa tadi tuh? Lupa. Bu Mei, masih Bu Mei. Silakan Bu Mei, dilanjutkan. Ini tadi jawaban simpelnya umahatnya, dafatiru karena nggak ada menyebabkan dia majrur. Itu dulu, nanti saya akan sampaikan simpulan setelah ini. Hiya limarwana. Baik, marwan di sini Bu. Majrur marfu mansubu.
Majrur. Majrur. Apa menyebabkan dia majrur? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jarnya li ini Umar. Karena ada huruf jar li. Bagus sekali. Karena ada huruf jar li. Baik, pertanyaannya Bu, majrurnya kok fathah Bu, bukan kasroh? Apa menyebabkannya? Mamnu minas sorof. Bagus sekali Bu Mei, barakallahu fiik. Karena mamnu minas sorof, makanya majrurnya dengan fathah. Cukup Bu Mei, barakallahu fiik, masya Allah. Cukup. Baik, nanti insya Allah kalau saya kedudukan, saya tanya kedudukannya apa? Ia sebagai mubtada, di Marwan sebagai khobar syibuhul jumlah. Itu nanti insya Allah. Jangan dipikirkan dulu ya, itu nanti. Baik. Langsung kita masih terkait dengan harokat dulu. Fokus ke harokat dulu biar Ummahat benar dan paham tentang pemberian harokat. Silakan rokam sabah, syukron Bu Mei, sekarang Bu Menik. Tafadholi Bu Menik, rokam sabah, ikra'i. Rokom sabah. Nah. Aina zaujatu Hamzata. Nah. Kharajat minal mustasfa qabla qalilin. Bagus sekali, mumtaz, bagus. Aina zaujatu Hamzata kharajat, disukunkan, minal mustashfa qabla qalilin. Kata Masya Allah, mumtaz sekali Ibu Menik. Baik Bu Menik, silakan Ibu terjemahkan dulu. Di mana istri Hamzah? Kan? Dia telah keluar dari rumah sakit baru saja. Benar, qabla qalil itu baru saja Ummahat. Saya bingung deh, ada di antara Ummahat terjemahinnya sebelum 1 jam. Saya 1 jamnya di mana ya, saya juga bingung. Ada gak yang 1 jam? Saya kira ada ya. Saya masih ingat ini. 1 jamnya di mana? Kalau sebelum 1 jam tuh qabla sa'atin Ummahat ya. Qabla sa'atin. Kalau qabla qalil artinya baru aja. Baru saja. Baru saja ya. Qabla sa'a baru sebelum 1 jam. 1 jam yang lalu. Baik, bagus sekali Ibu Menik terjemahnya. Di mana istrinya Hamzah, dia keluar dari rumah sakit baru saja. Maksudnya baru saja dia keluar dari rumah sakit. Pertanyaannya Bu, zaujah Bu. Langsung aja saya tanya Bu Menik. Zaujah, apa yang menyebabkan dia tidak bertanwin? Kan secara asal isim itu bertanwin Bu. Apa yang menyebabkan dia hilang tanwinnya? Bu Menik? Ajibi soali. Jawab soalnya. Kok nggak ada suaranya Ibu? Putus, Ustaz. Terputus. Tes. Umat Iya. dengar suara saya? Putus. Dengar, Ustaz. Terputus? Dengar. Suara saya terputus? Enggak. Enggak ya? Jelas, Ustaz, jelas. Di tempat saya jelas. Alhamdulillah. Bu Menik masih terputus suara saya? Iya. Tes, Bu Menik? Ini kedengar tapi kok di merah itu apa maksud? Pertanyaannya atau gimana? Oh, pertanyaannya baik saya. Zaujah putus, Ibu, putus. kenapa tidak bertanwin? Yang menyebabkan dia hilang tanwinnya apa? Putus Ustaz. Baik, yang Maaf, menyebabkan zaujah tidak bertanwin. Zaujatu. Zaujatu. Kenapa kok tidak pakai tanwin? Apa menyebabkan hilang zaujah tanwinnya? itu Ya, kedengaran ya? Baik kalau gitu. Cukup Bu Menik ya. Maaf nih, karena suaranya mungkin nggak terdengar Ibu. Baik, KLMN OP Ki R Bu Ratna. Iya Ustaz. Iya. Nanti saya balik lagi ke Ibu ya Bu Menik ya. Saya kasih ke Bu Ratna dulu. Bu Ratna rokom samania 8. Nanti 7 saya sisakan nanti buat Bu Menik lagi. Barangkali nanti lebih bagus suaranya. Silakan Bu Ratna rokom samania Ibu. Udah Ustaz. Nanti aja Bu Menik saya berikan Ibu kesempatan lagi. Suara Ibu soalnya nggak kedengaran. Oh iya Ustaz. Iya. Bu Ratna silakan samania Ya. 8. Lumayan Ibu dapat yang panjang nih Bu. Alhamdulillah Bu. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang didapat itu tergantung dari amal perbuatan.
Mungkin karena ibu Insya Allah Ustaz. karena ibu semangat sekali, jadi dapatnya yang luar biasa. Nah, tafadhol Ibu Ratna. Iya. Tulabul ladina fi madarisil qaryati Bagus. fuqara'u Bagus. wa tulabul ladina fi madarisil madinati aghniya'u. Masya Allah, mumtaz, bagus sekali. At-tullabul ladina fi madarisil qaryati fuqara'u wa tullabul ladina fi madarisil madinati aghniya'u. Masya Allah, bagus sekali. Terjemahkan. Pelajar yang sekolah di desa, Nah, orang miskin. perhatikan. Nih, banyak Dan- jemaat, ada ya. yang menerjemahkan para pelajar dan guru itu, ada yang menerjemahkan juga para pelajar yang sekolah di desa. Nah, ini madaris bukan sekolah, bukan belajar, maaf. Bukan belajar, artinya bukan belajar dan bukan Pelajar. guru. Bukan. Para pelajar yang madarisil Korea atau madarisil Korea? Sekolah desa. di kampung. Sekolah desa. Iya, yang di sekolah desa, betul. Di sekolah. Para pelajar yang di sekolah desa. Jadi umat yang salah nih, madaris Desa. ada sebagian ya. Umat jawab, para pelajar dan guru yang di desa itu jadi guru, saya bingung. Ini bukan guru, mah ya. Kemudian ada sebagian Sekolah. para pelajar, sebentar dulu, ada sebagian umat jawab, para pelajar yang belajar di desa itu miskin. Dikiranya madaris itu belajar. Bukan, madaris itu jamak dari Sekolah. madrasah. Sekolah. Madrasah sekolah, jamaknya madaris. Kalau mudaris nggak ada ininya nih, nggak ada alifnya. Mudaris. Kalau ada alifnya berarti madaris, jamak dari madrasah, sekolah-sekolah. Betul tadi, ulang Bu Ratna, terjemahkan para pelajar yang di sekolah-sekolah desa itu, silakan. Sekolah desa itu orang miskin dan pelajar-pelajar yang di sekolah kota itu Ya. adalah orang-orang kaya. Betul, pelajar yang di sekolah-sekolah desa itu miskin dan pelajar yang di sekolah-sekolah kota Miskin. itu Yang kaya. Sahih Ibu, Orang barakallahu kaya. fiik. Sudah benar nih Bu. Sekarang tinggal tanya harokatnya. Tulabu, apa yang menyebabkan tidak bertanwin? Karena ada al. Bagus. Asanti. Terus, madarisi, majrur atau marfu? Dia majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena ada huruf jar. Bagus, karena ada huruf jar. Ibu, madaris ini kan jamak yang setelah alif lebih dari satu huruf, Ibu. Berarti mamnu minas shorof bukan? Iya. Dia Mamnu- mamnu minas shorof. Betul, mamnu minas shorof. Bukannya mamnu minas shorof majurnya pakai fathah, Bu. Ini kenapa pakai kasroh? Karena dia sebagai mudof. Masya Allah, sahih. Betul. Mamnu minas shorof, hukumnya yang majurnya dengan fathah kembali ke kasroh karena mudof. Betul sekali. Madaris ini mudof karena disambungkan ke desa ini. Sekolah-sekolahnya desa. Sekolah-sekolah di desa. Sahih. Qaryati, kalau begitu qaryati majur, tahu dong Ibu sebabnya. Kenapa qaryati majrur? Karena naat dia mengikuti. Karena Salah. dia mengikuti. Salah kalau naat Mudof salah. ilaih. Mudof Kalau naat- ilaih. Karena ada al. Karena ada al. Bukan. Kasrohnya kenapa dia? Menyebabkan dia kasroh apa? Karena dia mengikuti Ustaz. Mudorisi ngikutin itu. Bukan. Al-Qaryati mengikuti mudorisi Ustaz. Berarti naat dong, Ibu bilang naat ya? Karena dia mengikutin. Bukan itu, bukan. Bukan. Yang menyebabkan dia majrur kasroh itu apa? Bukan kan ngikutin, bukan. Kalau ngikuti itu adalah sifat mensifati. Sekarang Korea kata sifat bukan? Bukan. Kata benda Ibu ya? Iya. Ya, berarti tadi udah disebutkan madaris mudof. Berarti kalau setelah mudof itu apa, Bu? Mudof ilaih. Nah, itu dia Ibu jawabannya, mudof ilaih. Saya kira tadi sudah mau jawab mudof ilaih. Karena Ibu sudah benar Iya, nih. tadi maksudnya. Iya. Bukan karena ngikutin sebelumnya, bukan.
Kita bilang karena dia mudhof ilaih, Ibu. Ya. Paham ini? Iya. Bedakan dengan Paham. ini nih. Bedakan dengan ini nih. Saya tulis gini. Fi madaris kabirah. Di sekolah-sekolah besar. Di sekolah-sekolah besar. Saya buat kalimatnya gini. At-tullabu fi madarisa. Kalau ini saya bilang madarisa. Karena madarisnya saya spasi dulu biar kelihatan jelas. Madarisa, karena dia mudhof ilaih, tidak ada alif lamnya dan bukan sebagai mudhof, makanya majunya dengan fathah. Fi madarisa kabiratin. Nah, kita bilang gitu. Di sekolah-sekolah besar. Iya. Baru saya bilang kabiratin, kenapa dia majrur? Apa jawabannya kalau ditanya, kenapa kabiratin majrur? Karena udah naat. Iya, karena dia naat ngikutin sebelumnya. Itu Bu, kalau sifat baru kita bilang ngikutin sebelumnya. Tapi kalau bukan kata sifat, maka kemungkinan semua dua nih dia kasrah. Kalau nggak ada huruf jar, ya kalau tidak sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya, berarti qaryati di sini majurnya sebabnya apa, Bu? Sebabnya dia majrur? Karena dia mudhof ilaih. Itu jawabannya, Bu. Karena dia mudhof ilaih. Hasan, dia majrur karena mudhof ilaih. Fi madarisil qaryati, saya kira tadi sudah jawab mudhof ilaih. Karena itu mudhof, pasti mudhof ilaih tanya. Dan mudhof ilaih majrur. Betul, Bu. Fi madaris. Soalnya tadi Ustaz bingung antara M sama N, bingung saya tadi. Oh, gitu, baik. Ya, Antara M. Iya, ahsan, Bu. Sahih. Sudah benar ini mudhof ilaih. Barakallahu fiik. Kemudian, Bu, fuqara. Pokoknya kalau yang menyelisih asal pasti saya tanya. Fuqara'u, kenapa dia nggak bertanwin? Kan isim secara asal bertanwin. Apa yang menyebabkan tanwinnya hilang? Fuqara. Karena dia mamnu minas shorof. Bagus, karena dia mamnu minas shorof. Bagus, Bu. Lanjut. Watullabul ladzina, atullabu yang kedua, kenapa tidak bertanwin? Apa yang menyebabkannya tidak bertanwin? Karena ada al. Bagus, karena ada al. Bagus, karena ada al. Bagus, Bu. Lanjut. Fi madarisil madinati, madarisi, menyebabkan dia majrur apa? Sebagai mudhof. Dia kasro karena sebagai mudhof. Majrur. Majrur sebabnya kan ada fi, Ibu ya. Majrur sebabnya ada fi. Ada huruf jar. Ya, huruf jar, betul. Dan dia majunya dengan kasroh, walaupun dia mamnu minas shorof, karena dia sebagai mudhof, betul. Al-madinati, majurnya, apa yang menyebabkan dia majur dengan kasroh? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Agnia, kenapa nggak pakai tanwin agnia? Karena agnia itu termasuk mamnu minas shorof. Cukup, Ibu. Barakallahu fiik, itu jawabannya. Karena mamnu minas shorof, makanya dia tidak bertanwin. Masya Allah. Sahih, Bu Retna. Mumtaz. Ahsanti, barakallahu fiik, Bu Retna. Bagus sekali. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus, Bu. Bagus. Mumtaz. Bagus sekali. Selanjutnya. Salahnya Bu Retna. Apa-P RS TU. S. Bu Rasah dulu. R dulu. Bu Rasah. Iqra'i raqam tis'ah, Ibu. 9. Bu Rasah. Iya. Tis'ah. Ahu Fatimata talibun kaslanu wa ahu Maryama talibun mujtahidun. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Bisa dibaca sekali lagi, Bu? Ahu Fatimata talibun kaslanu wa ahu Maryama talibun mujtahidun. Aku Fatimata talibun kaslanu wa aku Maryama talibun mujtahidun. Bagus, terjemahkan. Saudaranya Fatimah seorang pelajar yang malas dan saudaranya Maryam pelajar yang sungguh-sungguh. Betul, asal. Saudaranya Fatimah pelajar yang malas dan saudara Maryam saudara yang rajin, yang sungguh-sungguh, betul. Pertanyaannya, Bu, yang pertama, apa yang menyebabkan aku pakai wawu? Ini termasuk isim Asmaul Khamsah, Ustaz. Bagus, Asmaul Khamsah. Alhamdulillah masih ingat ya. Ingat Asmaul Khamsah, kalau didofahkan maka tambahkan wawu, betul. Iya. Fatimah, majrur, mansub, marfu. Majrur. Kenapa majrur? Karena termasuk isim mamnu minas shorof. Enggak. Kenapa dia majrur? Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena sebagai mudhof ilaih, Ustaz. Sebagai mudhof ilaih. Betul, mudhof ilaih.
Kenapa bukan dengan kasrah tapi dengan fathah majurnya? Karena isim mamnu minas sorof. Karena isim mamnu minas sorof. Bagus sekali. Tolibun bertanwin saya nggak tanya karena tolibun isim yang bertanwin memang asalnya tanwin. Baik. Kaslan. Kenapa nggak bertanwin Bu kaslanu? Karena termasuk isim mamnu minas sorof, Ustaz. Iya, mamnu minas sorof. Bagus sekali. Maryama langsung. Aku Maryama. Apa menyebabkan dia? Aku Maryam, iya. Sebagai apa dia? Yang akunya sebagai mudhof, Maryamanya sebagai mudhof ilaih. Bagus sekali. Dia majrur dengan Maj- fathah karena isim mamnu minas sorof. Iya, lengkap. Belum saya tanya udah dijawab semua. Bagus sekali, Iya, Ibu. iya. Cukup. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Tolibun mustahidun. Ini dia lengkap semua. Luar biasa. Barakallahu fiik Bu Rasa, Masya Allah. Mumtaz. Bagus sekali, Bu. Barakallah. Saya mau nanya apa lagi? Sudah dijawab semua, lengkap jawabannya. Iya. Nah, cukup. Cukup. Barakallahu fiik. Ahsan. Bu Rasa sudah. RS. Sekarang Bu Sari kalau begitu. Silakan, Bu Sari. Asyrah, Bu Sari. Asyrah. Ulaika tujarul aghniya'u kharaju min kaina kabiratin ba'da dhuhri. Ulang lagi, Bu. Ya lagi. Ulaika tujarul aghniya'u kharaju min kaina Mindakakin, Bu. Maaf, mindakakin. min dakakin Ya, mindakakina, kinu, kini. kina Mindakakina, terus min dakakina kabiratin ba'da dhuhri. ba'da zuhri. Bagus. Bisa dibaca kembali lagi, Bu? Silakan. Bagus. Ulaika tujarul aghniya'u kharaju min kaina Bukan min dakakaina. Bukan dakakaina. Ibu, bukan dakakaina. Dakakina. Dakakina. Itu yang. Bukan dakakain. Ulang lagi. Ulaika tujarul aghniya'u kharaju min dakakina kabiratin ba'da dhuhri. Itu ya, Bu. Bagus sekali. Seperti itu bacanya sahih. Ulaika tujarul aghniya'u kharaju min dakakina kabiratin ba'da zuhri. Terjemahkan dulu, Ibu. Pedagang-pedagang yang kaya itu keluar dari toko-toko yang besar setelah zuhur. Bagus sekali. Para pedagang yang besar, para pedagang kaya itu keluar dari toko-toko besar setelah zuhur. Bagus sekali. Baik. Pertanyaannya, Bu, tujaru kenapa tidak bertanwin? Apa menyebabkan dia tidak bertanwin? Karena ada alif lam, Ustaz. Karena ada alif lam, bagus sekali. Kemudian juga kata agnia, kenapa domahnya tidak bertanwin? Karena ada al juga. Karena ada al juga, bagus sekali. Khoroju fi'il, tidak saya tanya. Min dakakina. Majrur, marfu, mansub. Majrur. Betul, majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Isim mamnu minas sorof. Bukan. Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena ada huruf min. Itu jawabannya, Ibu ya. Yang menyebabkan dia majrur karena ada huruf min. Baru kalau saya tanya Ibu, kenapa majurnya dengan fathah bukan dengan kasrah? Begitu, Bu. Baru jawabannya apa? Karena mamnu minas. Karena ada isim mamnu minas sorof. Iya, baik. Saya ulang lagi, Bu. Dakakin majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Ada min, Ustaz. Ada min, itu jawabannya. Dia majrur karena ada min. Baru saya tanya yang kedua. Kenapa majurnya dengan fathah? Kan harusnya dengan kasrah. Karena isim mamnu minas sorof. Itu Jadi jawabannya. fathah. Karena dia mamnu minas sorof. Makanya majurnya dengan fathah. Bagus sekali. Kabirah. Apa yang menyebabkan dia majrur? Kabiratin. Kabiratin. Mengikuti kata sebelumnya ya, Ustaz? Iya. Sebagai apa kedudukannya? Naat. Naat, bagus. Karena dia naat ngikutin sebelumnya. Sebelumnya majrur.
maka kabiro ikut majrur. Cuma bedanya lihat ya Bu ya, dakakina majunya pakai fathah, kabirotin pakai kasroh. Apa Bu? Kau pakai kasroh nggak pakai ikut pakai fathah? Kenapa nih kabirotinnya? Kan ngikutin sebelumnya. Karena naat Ustaz. Iya, karena kabirotin dia bukan mamnu minaso. Bukan isim maknu minas sorof, jadi harus kasroh. Betul, makanya dia majurnya pakai kasroh karena dia bukan mamnu minas sorof. Bagus Ibu. Kemudian ba'da zuhri. Kenapa nih zuhri majrur nih kasroh, jelas sekali majrur. Kenapa? Yang menyebabkan dia kasroh apa majrur? Karena ada ba'da Ada zorof ba'da, Ustaz. dan ba'da itu zorof. Sahih Ibu. Barakallahu fiik. Cukup Bu Sari, ahsanti, Masya Allah. Cukup Bu. Baik, ya itu Ummah aja. Kita menentukan tadi harokat sebabnya dan juga terjemah dari soal yang saya berikan. Silakan tadi yang nomor 7 belum diselesaikan Bu Menik, bisa dilupakan lagi tadi mic-nya. Baik, Bu Menik silakan tadi pertanyaan saya. Iya. Aina zaujatu Hamzah? Baik, zaujatu. Sinyalnya kurang ini. Zaujatu kenapa tidak bertanwin, Bu? Ya, zaujatu itu mudofil. Ya, karena dia Mudof, Ustaz. sebagai mudof. Iya, betul mudof. Hamzata? Sinyalnya kurang bagus, Ustaz. Oh gitu. Baik, cukup kalau begitu Ibu. Baik, zaujatu mudof, dia maka dia tidak bertanwin, ya umahannya hamzata mudof ilai. Mudof ilai, kita berikan tandanya dengan fathah karena hamzah mamnu minas sorof. Baik, kalau gitu saya berikan yang lain. Tadi kurang itu mic-nya karena Allah. Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Udah bisa. Ustaz, boleh nanya? Boleh, silakan Bu. Ini saya belum nanya, Ibu nanya duluan. Ya, belum selesai dia pertanyaannya. Baik, minal mustashfa, kenapa nggak mustashfi? Jawabannya karena ada alif. Baik, saya langsung jawab aja deh. Minal mustashfa, kenapa nggak pakai fi? Karena dia alif nggak menerima harokat ya, jadi tetap mustashfa, bukan mustashfi. Qobla qalilin majrur karena qobla itu sebagai ya zorof, maka setelahnya majrur. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Untuk nomor 10 Ustaz, yang dakakin itu kan masuk mamnu'u. Jadi setelah alif lebih dari satu huruf. Betul. Kemudian saya browsing itu pakai tanwin Ustaz. Jadi dakakinun. Salah itu Bu. Salah. Pasti itu udah salah. Salah tulis dia. Oh, salah itu. Nggak boleh, nggak boleh pakai tanwin. Kita udah belajar kaidahnya. Dakakinun itu. Salah Bu, berarti itu salah. Makanya nggak semua yang Ibu browsing di Google benar. Oh iya. Nggak boleh tanwin, Ibu udah belajar. Kalau ada jamak, ini kan jamak ya, lebih dari satu huruf, kaidahnya baku ini, kaidah baku. Nggak ada khilaf di kalangan ulama, nggak ada. Iya. Dakakinu. Berarti kalau Ibu lihat ada dakakinan pakai tanwin, itu salah. Saya nggak tahu apakah salah tulis atau memang karena dia nulisnya salah karena belum belajar, itu kita tidak tahu ya. Baik. Itu Bu, pertanyaannya. Jadi ini apa namanya? Bahan pertanyaan juga. Iya, baik. Sampai Bu, bukan hanya di browsing Bu, sampai nanti Ibu kalau udah belajar nanti insya Allah kalau udah selesai ini kitabnya jilid 2, nanti akan ada namanya latihan baca kitab gundul karena udah banyak nanti kaidah yang dibahas. Nanti kalau kita misalnya nggak tahu nih, mudah-mudahan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan semua istiqomah semua ya. Nanti kalau tak kalah belajar kitab gundul, sampai nanti pun tak kalah kita baca dalam kitab gundul, itu semua cetakan tidak mesti harus benar Bu. Pasti nanti ada yang salah tuh cetakan. Ya, nanti contoh banyak kan, nanti kita baca kitab gundul, nanti kemudian kita lihat, lah ini kok kasih harokatnya fathah ya, padahal ada huruf jar ya, berarti salah. Karena mengisi kayak kecuali di Al-Qur'an. Kalau di Al-Quran nggak mungkin salah. Ada yang salah ya. Kalau salah berarti pencetaknya yang salah. Nggak akan mungkin salah. Makanya karena Allah jamin Al-Quran itu tidak ada yang salah. Adapun tulisan selain Al-Quran, baik itu di kitab atau di kitab-kitab yang menulis kitab atau hadis-hadis, itu cetakannya kadang salah. Tapi kalau untuk Al-Quran sangat diteliti sekali. Karena kalau salah harokat itu nggak dipakai Qurannya. Begitu Bu. Paham ya? Makanya ada satu ungkapan para ulama,
Tidak akan ada satu kitab yang sempurna penulisannya illa kitabullah, kecuali hanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ibu lihat di Al-Qur'an kok ada ini, kenapa ya kok fathah ya? Berarti ibu belum belajar gitu kalau di Al-Qur'an. Kalau ibu kira-kira aneh, kok begini ya? Belum belajar. Nanti bisa ditanyakan ke ustadznya, akan dijelaskan. Tapi kalau selain itu, ibu belajar kaidahnya begini, misalnya contoh tadi dakakin tidak bertanwin, ibu dapatkan di selainnya, bukan di Al-Qur'an ya, karena di Al-Qur'an kayak nggak ada toko deh. Nggak ada tentang toko, nggak ada. Ibu dapatkan selain di Al-Qur'an, maka ibu sudah belajar kaidahnya, maka menurut saya salah. Browsing internet. Iya, browsing internet. Berarti salah internetnya. Yang ibu browsing berarti salah, ibu. Ya. Baik, cukup ya? Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Iya. Ada lagi yang mau bertanya lain? Afwan Ustaz, mohon diulang untuk nomor 10 yang kata agnia itu Ustaz, saya belum kurang paham. Betul deh. Apanya yang belum paham, di mananya Bu maksudnya? Yang tentang agnia Ustaz. Yang ulaika tujarul agnia. Jadi kata sifat ini kan kata sifat ya Ustaz ya. Betul, agnia kata sifat, betul. Ya, Terus, jadi kata sifat walaupun itu mamnu minas shorof tetap ngikutin naatnya juga Ustaz ya. Tetap ngikutin yang disifatinya juga gitu. Kita bilang al-agniya, kedudukan kan dia satu sifat ya Bu. Sifat berarti kedudukan dia sebagai naat. Naat kan ngikutin sebelumnya. Kan kita berpacunya pada ini Bu, kedudukan ini. Sebagai apa ya? Naat. Kalau dia naat berarti ngikutin kedudukan sebelumnya. Oh, gitu Nah, ya. sebelumnya dia jadi, marfu, ya kan? Marfu itu domah ya. Saya selalu ingatkan marfu domah, maka untuk pada kata mamnu minas shorof dia juga marfu dengan domah karena ngikutin sebelumnya. Oh, gitu. Jadi ibu namanya isim kan ya. Nah isim itu kedudukannya tergantung. Maksud saya begini. Untuk kata agnia, contoh ya yang ibu maksud tadi. Untuk pada kata isim mamnu minas shorof. Untuk mamnu minas shorof tempat dia posisinya dalam kalimat bisa di mana aja Bu. Bisa sebagai naat. Kalau kemasukan huruf jar ya berarti jadi majrur karena huruf jar. Bisa sebagai mudhof ilaih kalau digabungkan. Gitu ya Bu. Bisa sebagai kata di awal sebagai mubtada. Nah itu kedudukan aja Bu. Nanti berkaitan dengan apa kedudukannya dalam kalimat. Jadi maksud saya begini Bu Rasa. Isim apa saja mau isim mamnu minas shorof atau bukan. Nanti setiap isim itu memiliki posisi di dalam satu kalimat. Maksudnya dia bisa berposisi sebagai apa saja dalam kalimat. Kalau seandainya dia sebagai naat, ya berarti apa aja. Mau mamnu minas shorof atau bukan. Yang namanya naat, ya berarti ngikutin kedudukan sebelumnya. Gitu Bu. Oh, gitu. Iya, begitu. Jadi intinya kata agnia, karena dia sebagai naat, maka bisa ngikutin sebelumnya. Nanti untuk lebih jelasnya Bu, nanti ini terkait dengan memberikan kedudukan. Nanti ada kesimpulannya Bu, insya Allah. Setelah jilid 1 selesai, nanti sebelum masuk jilid 2, kita akan sama-sama murojaah, itu ya. Saya akan sampaikan nanti tentang pendahuluan terkait dengan itu Bu. Dengan apa namanya pemberian kedudukan. Mubtada, khobar, naat, mudhof ilaih. Nanti ada pembahasan itu. Gitu ya. Karena itu sebagai modal Ummahat nanti buat masuk jilid 2. Nanti bagi yang nggak paham itu sulit ya nanti jilid 2. Karena nanti jilid 2 masuk inna, ada isim inna, khobar inna, laisa, khobar inna, khobar laisa, isim laisa, pengganti dari mubtada khobar. Ya umat nggak paham itu nanti nggak bisa. Maka nanti insya Allah ada lanjutannya, saya akan sampaikan pada Ummahat, yaitu tentang kesimpulan menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Itu penting. Begitu Bu Rasa ya? Iya Ustaz. Baik Ustaz. Iya, barakallah. Afwan, boleh tanya sedikit nggak Ustaz? Boleh Bu. Boleh, silakan Bu Lia. Selama belum ujian saya boleh juga nanya mohon diulang Ustaz yang nomor 8 yang kata fi madarisi yang kedudukan sebagai mudhof. Saya masih belum paham kenapa dia majrurnya dengan kasroh ya Ustaz. Baik, cukup ya. Perhatikan. At-tulabul ladzina fi madarisil qaryati. Saya akan ulang pelan-pelan. Madarisi. Umat tentukan dulu kan? Madarisi. Umat bilang majrur. Tentukan dulu nih. Majrur, marfu, mansub ya majrur. Kenapa ya dia majrur? Jawabannya karena ada huruf jar. Tinggal kita tentukan majrurnya pakai kasroh atau fathah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Kita lihat madaris, oh dia mamnu minas shorof. Karena dia adalah jamak setelah alif lebih dari satu huruf.
Asalnya kalau yang namanya mamnu minas sorof, ya majurnya pakai fathah kan, bukan pakai kasroh kan? Ya. Iya. Iya. Cuma ini kenapa ya? Kok mamnu minas sorof majurnya pakai kasroh? Jawabannya adalah karena pada kata madarisi ini kedudukan dia sebagai mudhof. Jadi majrur dia itu majrur karena fi gitu Bu. Majrur karena fi dan dia majurnya dengan kasrah bukan dengan fathah karena dia mudhof Bu. Nah yang namanya mudhof itu nggak selalu domah Bu. Itu yang maksud saya. Paham ini? Selama kita lihat ada kalimat ini kan bergabungkan ya Bu. Di sekolah-sekolah desa. Kan penggabungan ya. Ya, karena makna dari idhofah itu diantaranya adalah bermakna fi Bu. Saya ulang nih. Kalau Ibu bilang begini, Kitabu Muhammadin. Ini kan mudhof ilaih ya. Kalau diartikan apa? Bukunya Kitabnya milik Muhammad. Buku milik Muhammad. Betul. Tapi kalau ini Ibu bilang madrasatul qaryati. Yang kedua adalah bermakna fi di dalam. Madrasatul qaryati, sekolah desa. Maksudnya apa? Sekolah yang di desa. Sekolah di desa. Nah, ini penggabungan namanya, Bu. Penggabungan idhofah yang bermakna fi di dalam. Nah, di sini fi madarisil qaryah, Ibu bilang madarisil qaryah, madaris ini kedudukannya sebagai mudhof. Kenapa? Karena kita menyandarkan ke Korea, Bu. Begitu ya. Nah, karena mamnu minas sorof kedudukannya sebagai mudhof, Bu, karena mamnu minas sorof sebagai mudhof, makanya isim mamnu minas sorof tanda majurnya kembali ke asal dengan kasrah. Yang menyebabkan mamnu minas sorof kasrah majrurnya bukan dengan fathah dua. Yang pertama kalau ada al, yang kedua kalau sebagai mudhof. Jadi kita bilang madarisi. Saya ulang pelan-pelan. Madarisi majrur karena ada fi dan tanda majurnya bukan dengan fathah. Padahal dia mamnu minas sorof, tapi dengan kasroh karena sebabnya dia mudhof dan mamnu minas sorof kalau mudhof majurnya ya kembali dengan kasroh. Begitu. Kasroh. Maaf. Paham? Lupa Ustaz. Iya paham. Ternyata saya harus tadi lupa yang dua pengecualian yang kembali ke asal adalah sebagai mudhof dan alif lam. Baik, itu sebabnya. Baik, karena sebabnya mudhof. Sedikit lagi Ustaz, dikit lagi. Boleh, silakan. Walaupun mudhof ini dia kembali ke asalnya karena penyebabnya dengan jar majrur tersebut ya sebelumnya. Iya, betul. Jadi penyebab ya. Karena menyebabkan dia kasar kan jar majrur, Bu. Nah. Iya. Insya Allah. Iya, begitu Bu. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Bu ya, ahsanti. Baik Mahat, ada perdoa udah jam 5.40 ya, udah mau maghrib ini. Sampai sini dulu aja kalau begitu ya pembahasannya. Nanti dilanjut lagi. Ini saya kasih PR lagi nanti insya Allah ya, biar menekankan Mahat untuk bisa tentang harokat ini. Silakan nanti berikan lagi harokatnya, kemudian dibenarkan ya. Mudah-mudahan kalau benar semua insya Allah berarti paham ini sama Mahat insya Allah. Tadi ya tentuinnya ya, nanti ada PR buat Mahat. Tadi tentukan ini domah. Sebelum itu tentukan dulu ini majrur atau marfu ya, itu aja dua sebab. Kalau marfu, doma, tinggal Uma tentukan domanya pakai tanwin atau enggak ya. Kalau nggak pakai tanwin tadi sebabnya ada 4. Kemudian Uma tentukan kalau majrur apa ya? Oh ada huruf jar berarti majrur. Oh mudhof ilaih majrur. Oh naat ngikutin sebelumnya majrur. Tinggal tentukan. Oh kalau mamnu minas sorof berarti majurnya fathah. Kalau bukan mamnu minas sorof berarti majurnya kasroh. Kecuali kalau mamnu minas sorofnya ada alif lam atau sebagai mudhof seperti ini maka nanti kembalikan ke kasroh. Baik paham ini ya? Insyaallah ya. Baik, untuk memastikan pemahaman ini tentang ini nanti saya kasih tugas lagi tentang memberikan harokat dan menerjemahkan dan semoga hasilnya semakin lebih baik ya dari sebelumnya. Karena pada Allah di PR ini masih banyak yang beberapa umahat yang salah. Ada yang 100 tuh Masya Allah. Tapi ada juga yang masih banyak salahnya. Makanya mudah-mudahan nanti saya berikan tugas lagi. Tadi sudah dijelaskan, semoga lebih baik ya dari soal yang tadi diberikan. Baik, demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semua yang benar dari Allah dan salah dari anak pribadi. Saya selalu berdoa pada Allah. Semoga umat senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah mudahkan semua umat dalam memahami ilmu bahasa Arab ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semakin belajar bahasa Arab, semoga umat semakin merasakan, mengetahui sebab-sebab harokat, dan semakin merasakan
ya manfaat dari belajar bahasa Arab ini ketika membaca Al-Qur'an dan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga doa-doa yang kita panjatkan. Baik, demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran ummahat.